Pemprov Jateng minta daerah level 3 dan 4 perketat kegiatan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta kepada pemerintah daerah yang masuk kategori level 3 dan level 4 agar semakin memperketat pembatasan kegiatan masyarakat. Hal itu untuk mempercepat pengendalian COVID-19 di tengah perpanjangan PPKM. Pelaksana Harian Sekda Jateng Prasetyo Aribowo mengatakan Bupati Wali Kota yang daerahnya masuk kategori level 3 dan level 4 agar bisa semakin ketat dalam melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, yakni merujuk pada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri dan ditindaklanjuti dengan surat edaran Gubernur Jateng. Pernyataan itu dikatakan Prasetyo Aribowo kepada media di kantor Gubernuran Senin 26 Juni lalu. Sebetulnya level 3 sama 4 kan perlokannya hampir sama. Jadi persentase untuk perlakuan terhadap sektor tertentu itu sebenarnya masih ketat. Makanya Pak Gub tadi menyampaikan kan agar semua bisa tetap waspada untuk bisa menjaga agar kinerja penanganan kasusnya menjadi terus membaik. Kita akan makin turun memang kasusnya, trennya, tapi tetap level 4 dan level 3 itu kan sebetulnya perlakuannya tipis-tipis tapi ini ketat itu. Jadi maksimal harus dilakukan pembatasan. Prasetyo menjelaskan untuk kegiatan masyarakat yang dilakukan pembatasan ketat meliputi jam beroperasi pasar tradisional dan usaha masyarakat serta penggunaan transportasi umum. Namun pengetatan yang dilakukan masih memberikan ruang bagi pelaku usaha bekerja. Menurut Prasetyo, Pemprov Jateng juga mendorong kepada daerah-daerah di level 3 dan level 4 untuk memperhatikan kapasitas fasilitas kesehatan masing-masing, terutama dalam penambahan tempat tidur, intensive care unit atau ICU, dan tempat tidur isolasi. Selain itu juga meminta Bupati Wali Kota untuk terus meningkatkan jumlah testing dan tracing. Sementara itu selama perpanjangan PPKM level 4 pada 26 Juli hingga 2 Agustus mendatang, pemerintah Kota Semarang memodifikasi aturan PPKM sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Menurut Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, salah satu modifikasi yang dilakukan di wilayahnya, yakni tempat makan boleh menerima konsumen dengan kapasitas 30% dan waktu operasional hingga 8 malam. Namun demikian, pelayanan take away atau delivery order tetap diutamakan. Di situasi di lapangan ini kan kita boleh memodifikasi. Jadi contoh kata misalnya kapasitasnya 10 orang ya dia pasti bisa untuk makan 3 orang, tapi kalau kapasitasnya 5 orang kan tidak mungkin 3 orang, maka harus ada penyesuaian seperti itu. Nah yang berikutnya, kami juga memperbolehkan restoran untuk bisa buka sampai jam 8 malam, dan pengunjungnya yang mau makan juga diperbolehkan dengan maksimal 30%, tapi memang diutamakan untuk take away atau delivery order. Hendrar Prihadi menambahkan sebagai upaya membatasi mobilitas warga agar tidak berkerumun selama PPKM, mal, tempat hiburan, dan sektor wisata masih ditutup. Mal menurut Hendi, panggilan Hendrar Prihadi bisa dibuka setelah PPKM level 4 selesai pada 2 Agustus mendatang. Dengan catatan kasus COVID-19 sudah menurun signifikan. Asal catatannya penderita COVID-nya tidak meningkat. Jadi seperti di Semarang ini kan kondisinya semakin membaik, semakin menurun, penderitanya semakin menurun, bor rumah sakit dan karantinanya semakin menurun, kemudian angka kematian semakin menurun. Ya mudah-mudahan kalau ini bisa dipertahankan, di minggu depan mal di Kota Semarang bisa dibuka. Dengan adanya kelonggaran yang diberikan, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi berharap pelaku usaha di Kota Semarang taat terhadap aturan yang ada, termasuk penerapan protokol kesehatan yang harus dilakukan secara ketat. Selain itu, ia juga meminta warga mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru dengan adanya protokol kesehatan COVID-19. Terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kota Semarang, Hendi menyebutkan saat ini kasus COVID-19 di Semarang sudah mulai ada penurunan. Namun diakuinya kasus kematian masih tinggi meski persentase kesembuhan di Kota Semarang juga cukup tinggi. Puncak kasus COVID-19 di Kota Semarang diakui Hendi terjadi pada tanggal 5 Juli lalu, dengan total pasien mencapai 2.439 orang. Namun hingga Senin 26 Juli lalu, jumlahnya semakin turun menjadi 1.700 pasien dengan rincian 600 orang warga luar Kota Semarang. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.